والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شاكر يا علي يا كبير يا خبير يا مقيت يا حسيب يا جلال الكريم رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مسجد يا فعاص يا شهيد يا حق يا قلق يا متن يا ولي حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا ميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد مقدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر دربة يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك إذا الجلال والإكرام سنة jami ya gani ya mugni ya mani ya dur. Imam itu ada 5 yang harus dilaksanakan. Al awalu tekang awal iku niat asani. Yang pertama adalah niat. Di sebelum melaksanakan tayamum kita niat. Yang kedua asani tekang pindone iku naklu turabi ngelih lebu ilal uti maring kauto. Yang kedua setelah niat adalah memindah debu kepada anggota badan yang dibasuh. Asali su tekaping telune ku masghul wajhi ngusap wajah. Yang ketiga yaitu mengusap wajah dengan debu tersebut diusapkan kepada wajah. Ar-rabi'u mashu yadani. Yang keempat fardhu tayammum adalah mengusap kedua tangan. Yang al-khamisu at-tartibu. Yang kelima adalah tertib atau urut-urut. Jadi fardhunya tayamum itu ada 5. Yang pertama kita adalah niat. Yang kedua memindah debu pada anggota badan yang dibasuh. Yang ketiga mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan. Dan yang terakhir kelima adalah tertib yakni mendahulukan yang awal mengakhirkan yang terakhir. Soal niatu tayamum, iku apa niatu tayamum utai niati tayamum. Bagaimana caranya tayamum? Jawab, ya nawaitu tayamumi listibahati sholati al-mafrudati. Niatnya tayamum yaitu nawaitu niat sapa ingsun atayamum ing tayamum listibahati sholati krana amrih penangi salat al-mafrudati kang den fardhoake. Jadi niatnya tayamum yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati al-mafrudati. Nah, cara artinya saya niat tayamum karena amrih diperbolehkan melaksanakan sholat yang fardu.
Soal mata yajib at-tayammum. Mata iku kapan yajib wajib apa at-tayammum. Di kapan tayamum itu diwajibkan untuk dilakukan? Jawab, inda faktil ma'i, yaitu ketika inda faktil ma'i nalika kesepen banyu, ketika tidak ada air pada saat kemarau panjang, tidak ada air sama sekali. Untuk melakukan sholat kita harus bertayamum. Yang kedua, wa idza khawfi istiqbalil ma'i li bardin aw maradin. Yang kedua, karena takut menggunakan air karena situasi dingin atau karena sakit. Jadi bagi yang takut menggunakan air karena keadaan yang sangat dingin atau karena keadaan sakit, itu diperbolehkan melakukan tayamum. As-salisu wa indal ihtiyaji ilal ma'i li'ansi khayawanin muhtaromin. Yang ketiga yaitu ketika sangat membutuhkan air, hewan yang sangat dahaga. Ketika enggak ada air tapi ada hayawan yang sangat dahaga atau ngelak, itu kita mengalah, kita bertayamum saja. Jadi tayamum itu diwajibkan ketika 3 perkara tadi. Yang pertama karena tidak ada air, kedua karena takut menggunakan air karena situasi cuaca dingin dan karena sakit. Yang ketiga karena airnya dibutuhkan oleh hayawan yang sedang sangat dahaga. Soal ma iku apa? Alladzi utai perkara yubtilu kang batalke apa ma atayamum ing tayamum. Pertanyaan, apa yang bisa membatalkan tayamum? Jadi ketika kita tayamum itu menjadi batal apabila melakukan hal-hal yang akan kita jelaskan nanti. Jawab, yubtiluhu kullu ma yubtilu al-wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis sholati waridatu. Yang yubtiluhu batalake ing tayamum apa kullu mas saben-saben barang silema yubtilu kang batalake apa ma al-wudu'a ing wudu. Waru'yatul ma'ilan ningali banyu di waktu sholat ing dalam liyane waktu sholat. Waridatulan murtad. Jadi yang bisa membatalkan tayamum itu setiap sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Jadi segala yang membatalkan wudu itu juga bisa membatalkan tayamum. Contohnya ngentut atau ngising
atau memegang yang selain mahram. Segala yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, itu karena melihat air sebelum waktunya sholat. Jadi, sebelum waktunya sholat kita melihat air, maka sekaligus tayamumnya menjadi batal. Yang terakhir, waridatu murtad. Murtad yakni keluar dari agama Islam atau menyekutukan Allah. Itu sekaligus tayamumnya juga menjadi batal. Jadi saya ulang, at-tayamum, kita menerangkan tayamum. Apa yang dinamakan tayamum? Huwa al-masku wasiyalitani biturabin tahirin badalan anil wudu wal ghusli. Tayamum adalah mengusap wajah, di keseluruhan wajah kita diusap, dan juga mengusap kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci, yang mana tayamum menjadi pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi. Selanjutnya ada berapa fardunya tayamum? Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama yaitu niat, yang kedua memindah debu pada anggota badan yang dibasuh. Yang ketiga mengusap wajah. Yang kelima mengusap kedua tangan. Dan yang kelima tertib. Yakni tertib mendahulukan yang pertama, mengakhirkan yang terakhir. Soal maniatu tayamum, bagaimana niatnya tayamum? Caranya niat tayamum bagaimana? Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati al-mafrudoti. Saya niat tayamum karena mengharap diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Pertanyaan, kapan wajib melakukan tayamum? Jawab, yaitu ketika tidak adanya air. Yang kedua, wa inda khawfi istimalil ma'i li baradin aw maradin. Yang kedua yaitu karena takut memegang air atau menggunakan air karena cuaca yang sangat dingin atau dikarenakan sakit. Jadi, jika menggunakan air sakitnya tak kambuh, itu diperbolehkan bertayamum. Yang ketiga, wa indal ihtiyaji ilal ma' li atsi hayawanin muhtaramin. Ketika ada air cuma sedikit, sementara ada hayawan yang dimuliakan yang sangat membutuhkan air tersebut. Soal apa yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum itu adalah semua yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu melihat air ketika belum
melakukan sholat. Yang selanjutnya yang membatalkan tayamum adalah murtad, tadi keluar dari agama Islam atau menyekutukan Allah, itu sekaligus tayamumnya menjadi batal pula. Demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pengajian kali ini tentang tayamum. Untuk di wilayah kita saat ini masalah air alhamdulillah sangat cukup dan sangat banyak. Jadi untuk melakukan tayamum tidak mungkin. Namun syarat-syarat yang lain yaitu ketika kita sedang sakit itu kita boleh tayamum. Karena sakit tersebut. Bila keadaan sehat terus cuacanya tidak dingin, kok melakukan tayamum itu tayamumnya belum sah. Jadi kalau mau tayamum harus pertama tidak ada air sama sekali. Yang kedua karena takut, yaitu takut karena dingin yang sangat dingin beberapa derajat. Yang selanjutnya karena keadaan sakit. Mari kita tutup acara ini dengan Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli
عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. كلام قديم لا يمل سماء تنزه عن قولي وفعلي ونيتي أستغفر منك لدائي ونور دليل لقلبي تجلي وخيراتي كلام قد قلنا يمل السماء تنزه عن قولي وفعلي ونيتي أستغفر منك لدائي ونور أعلن لقلبي تجلي وخيراتي. Untuk pengajian yang besok yaitu tentang bab sholat. Yang pertama, alaman tajibu as-sholat, pada siapa sholat diwajibkan. Yang kedua, kam syurudus sholat, ada berapa syarat-syaratnya sholat. Selanjutnya yaitu soal a'adatu rakaati sholawatil mafruḍah, ada berapa rakaatnya sholat yang difardukan. Selanjutnya pertanyaan, ma sunat mutabi'atu lil faraid. Salat sunat yang mengikuti pada salat fardu itu apa saja. Kemudian masih ada lagi kam adadu rakaatil witri, ada berapa rakaatnya salat witir. Selanjutnya kam al-awqatu alat tahrum fiha salat, ada berapa waktu yang diharamkan melakukan sholat. Selanjutnya ma sunanus sholat qabla dukhul fiha, sunah-sunahnya sholat sebelum melakukan sholat.
Selanjutnya sunanus salat ba'da dukhul fiyah, sunah-sunah salat ketika sudah masuk di dalam salat. Selanjutnya ada berapa sunat abadnya salat? Kam hayatus salat, sunat hayatnya salat ada berapa? Terus mata yasharu al-musalli wa mata yasharu, kapan seorang yang sholat itu mengeraskan suaranya dan kapan pula mengecilkan suaranya. Selanjutnya ma mubtila di sholat, apa-apa saja yang membatalkan sholat. Selanjutnya ma hukmu man taraka ruknan min arkani sholat, bagaimana hukumnya orang yang sholat meninggalkan rukun dari rukun-rukunnya sholat. Ma hukmu man taraka sunatus sawi, apa hukumnya orang yang meninggalkan sunnah karena lupa. Dan yang terakhir yaitu ma hukmu man ajasa anil qiyam fi salat al-mafruḍah. Jadi hukumnya orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu. Demikian, mudah-mudahan kita bisa melakukan pengajian di hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.